Jenius Medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 2168-2170. Ada keheningan di sekitar, dan Daijia serta yang lainnya, yang mengadakan festival bersama keluarga Zong, semuanya tampak seperti sudah mati. Mereka tidak percaya bahwa guru Zong Jue adalah seorang legenda di dunia seni bela diri, Li Qiankun. Melawan orang-orang seperti itu, mereka sudah mati. Sial, bagaimana jika tuanmu adalah Li Qiankun? Yehun bisa mengalahkan Presiden Zhou, dia tidak bisa menang. Dai Tianren mengertakkan gigi. Zong Jue kembali, kentut. Kamu hanya bisa menjadi masam. Kamu tidak bisa membayangkan kekuatan tuanku sama sekali. Di sini, Jericho Lee dengan santai pergi ke arena tantangan, memandangi jiwa malam, bagus sekali, kamu bisa dihitung. Jika kamu tidak muncul, aku tidak akan keluar. Kamu datang ke sini untuk membunuhku. Jiwa malam menatapnya dengan tidak percaya. Yah, aku datang ke kota Huguang untuk membunuhmu, kata Jericho Lee sambil tersenyum, puas dengan ekspresinya saat ini. Sekali lagi, pemandangan itu mengejutkan. Dia datang untuk menangani Jiu Xuanmen secara khusus. Apa yang terjadi? Apakah dia memiliki perseteruan besar dengan Jiu Xuanmen? Datang ke konferensi seni bela diri ini secara khusus. Apakah dia benar-benar Li Qiankun? Orang-orang terkejut, dan beberapa orang yang ragu menimbulkan gelombang di hati mereka. Apakah kamu benar-benar Li Qiankun? Jiwa malam tampak ketakutan. Dia telah berada di Tiongkok selama beberapa waktu. Tentu saja, dia telah mendengar tentang karya rintisan Li Qiankun, kenapa kamu masih punya fantasi? Apakah Anda ingin menanyakan kepada Yama ketika Anda pergi ke istana Yama untuk melapor? Senyum Jericho Lee semakin kuat. Tuan. Pada saat ini, Zong Jue berlari dengan penuh semangat, bergegas ke Jericho Lee dan memeluk pahanya. Saya pikir Anda tidak datang ke pertemuan seni bela diri, Tuan. Apakah kamu melihat penampilanku sebelumnya? Pergi. Jericho Lee menendangnya dan memutar matanya, siapa tuanmu? Anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid saya. Bagaimana saya bisa mengajari Anda beberapa trik? Zong Jue bergegas lagi, saya tidak peduli. Bagaimanapun, saya pikir Anda adalah tuan saya. Anak laki-laki itu mengetahui kebenaran tentang keteguhan hati, dan perjalanannya masih panjang. Ruan Qingqing berlari tanpa berkata-kata dan menarik orang itu menjauh, kamu memberiku cukup, dan jangan melihat kesempatan itu. Saat ini, jiwa malam menatap Jericho Lee, apakah kamu akan membunuhku? Hahaha. Nak. Haha, kamu tidak perlu menggunakan metode rendahan seperti ini. Jericho Lee mengeluarkan telinganya dan menulis dengan ringan, kepercayaan dirimu tidak lain adalah kekuatanmu di tahap awal Banxian. Seluruh penonton terdiam. Apakah pria ini benar-benar mencapai level Banxian? Jiwa malam mengerutkan kening, bayangan melintas di matanya, karena kamu tahu kekuatanku, apakah kamu berani sombong? Memotong. Jericho Lee mengeluarkan suara yang meremehkan, apakah orang-orang dari Sekte Jiuxuan begitu sombong dan cuek? Banxian. Konyol. Di depan jiwa langit dan bumi saya, belum lagi Banxian, saya bahkan bisa membunuh Sanxian. Apakah dia benar-benar Li Qiankun? Dikatakan bahwa Li Qiankun telah melangkah ke alam yang belum pernah diinjak oleh siapapun. Jika dia tidak berbicara besar, maka identitasnya siap terungkap. Kali ini, banyak orang mulai percaya bahwa Jericho Lee adalah Li Qiankun legendaris yang mendorong daftar Tiangang. Sial, jika dia benar-benar Li Qiankun, kita tidak bisa melepaskannya. Saat ini, keluarga tingkat tinggi mulai berkedip. Sebelumnya, Li Qiankun membunuh 10 ahli teratas dalam daftar Tiangang di Lanchangshan. Para ahli ini adalah wajah keluarga mereka, dan skandal mereka terungkap, yang menyebabkan keluarga mereka terlibat dalam badai opini publik. Tentu saja, mereka ingin menanyakan akun ini kepada Li Qiankun. Sekarang melihat Jericho Lee mengakui bahwa dia adalah Li Qiankun, mereka tentu ingin puas dengannya. Tetapi bukanlah pilihan yang bijaksana untuk menghadapinya saat ini. Jika dia benar-benar Li Qiankun, kita bukanlah saingan meskipun kita menambahkan satu, beberapa orang mulai mundur. Balas dendam memang benar, tapi itu tergantung kemampuan balas dendam. Anda tahu, sebelum Li Qiankun bertemu dengan 10 ahli teratas, mereka semua menang dengan mudah. Kekuatan orang-orang ini tidak sebaik 10 ahli teratas, bahkan jika mereka bergandengan tangan, apa? Ini bukan kematian. Pikirkan di sini, kebanyakan orang langsung mengecilkan lehernya, biarkan Li Qiankun bertarung dengan jiwa malam terlebih dahulu.
Pada saat ini, Jericho Lee mengulurkan tangan dan dengan tenang memandangi jiwa malam. Ada apa? Jangan serahkan. Atau kamu ingin menemukan kekuranganku? Aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa kamu adalah orang yang setengah abadi. Yang saya banggakan hanyalah gerakan lambat di mata saya ketika Anda bergerak. Anda tidak memiliki peluang apapun. Tentu saja, sangat disayangkan untuk membunuh Anda secara langsung. Anda harus melihat cara Jiu Xuanmen. Kumpulkan informasi lebih lanjut tentang Jiu Xuanmen, untuk memfasilitasi serangan yang ditargetkan Li Wenyan terhadap Jiu Xuanmen. Arogansi. Jiwa malam benar-benar marah, kamu hanyalah budidaya Gao Jinglingshi, berani gegabah. Oh. Saya memang seorang guru spiritual tingkat tinggi yang berkultivasi, tetapi justru karena kultivasi saya memiliki tingkat saat ini. Bagaimana Anda bisa memahaminya dengan pikiran Anda? Jericho Lee tertawa. Hentikan omong kosong itu. Roh malam sangat marah. Dia menginjakkan kaki kanannya ke tanah, dan roh malam kedua muncul. Wow. Tiba-tiba, pemandangan itu meledak, dan semua orang memandangi roh malam ekstra dengan ngeri. Bansian, gangguan. Yang disebut gangguan adalah arti dari pemisahan, yaitu menumbuhkan pemisahan yang sama seperti Sang Buddha. Sarana unik dari alam ini. Jika kita ingin mencapai ini, kita harus melanggar aturan langit dan bumi. Tahukah Anda, seni bela diri bertentangan dengan surga? Misalnya, keberadaan Yuan Ying yang melanggar aturan kehidupan sangatlah sulit. Oleh karena itu, banyak guru surgawi yang terjebak di alam surga yang tinggi, dan mereka tidak mampu melangkah ke tingkat guru spiritual sepanjang hidup mereka. Demikian pula, hal yang sama juga berlaku pada periode ketika jiwa keluar dari tubuh. Sulit bagi jiwa untuk melepaskan diri dari diri dan dikenali oleh langit dan bumi, bahkan lebih sulit lagi untuk memupuk keterpisahan, karena tidak lagi menantang aturan hidup, tetapi memupuk keberadaan yang ada. Lebih melanggar aturan daripada Yuan Ying. Diri sama persis dengan keterpisahan, yang merupakan hal yang sangat mengerikan. Tentu saja, satu-satunya cara untuk mengolah tubuh seseorang adalah dengan menyebutnya Bansian. Itu karena keabadian sejati memiliki lebih dari itu. Namun meski begitu, ini mengerikan. Avatar yang kuat dapat mencapai efek 2 lawan 1 dalam pertempuran, yang setara dengan memiliki penolong yang kuat. Jiwa malam ini benar-benar seorang Bansian. Meskipun Zhou Xiong telah mengharapkan sesuatu sebelumnya, dia masih takut. Setelah 3 tahun mengasingkan diri, dia hanya mendekatkan dirinya ke level Bansian, dan tidak benar-benar mencapai level Bansian. Dia pecundang yang baik. Bab 2169. Orang baik, setengah abadi. Ini adalah keberadaan yang bisa masuk ke dalam daftar dewa perang yang ditelan Zheng Tiande. Mata He Seng suram. Bahkan jika dia adalah Li Qiankun, tidak mungkin bertarung dengan orang kuat Bansian. Namun, di tengah hembusan napas penonton, Jericho Lee tertawa. Night Soul, apakah kepalamu bermasalah? Apakah Anda yakin dapat membantu dengan pemisahan yang lemah seperti itu? Segala cara yang ampuh perlu diasah. Tidak terkecuali pemisahan. Pada awal budidaya, yang lemah tidak dapat melakukannya. Jiwa malam sangat lemah, dan hanya dengan begitu dia dapat mencapai tingkat melepaskan diri dari perlindungan dirinya sendiri. Adalah baik untuk memainkan kekuatan bertarung tingkat Tianxi. Bukankah lelucon bahwa pemisahan semacam ini digunakan untuk bertarung? Tapi cukup untukmu. Jiwa malam sangat percaya diri, atau kekuatan Bansian memberinya dasar untuk membenci segalanya. Jericho Lee tampaknya tersenyum. Tampaknya jiwa malam baru saja melangkah ke tingkat semi-abadi, kalau tidak, dia tidak akan begitu sombong. Karena kamu begitu percaya diri, aku akan memberitahumu bahwa semi-negeri dongeng hanyalah permulaan dari latihan. Hatinya membaca sebuah gerakan, 5 elemen pedang langit dan bumi terbang ke telapak tangan-tangannya, aura mengalir ke dalamnya, dan lubang di atas pergelangan tangannya melayang. Saat pedang ikonik itu muncul, semua orang di tempat kejadian terengah-engah. Dia benar-benar Li Qiankun. Dikatakan bahwa Li Qiankun memiliki pedang dengan 5 kekuatan besar. Tidak mungkin salah. Dia benar-benar Li Qiankun. Banyak orang yang mengeluarkan air liur, mereka yang sebelumnya mempertanyakan identitas Jericho Lee, satu persatu di depan orang kulit hitam. Li Qiankun. Nama ini ibarat gunung yang menempel di hati banyak orang. Dalam beberapa bulan terakhir, kekuatan dan kesadaran tentang betapa banyak orang yang dibanggakan telah dihancurkan bolak-balik oleh Li Qiankun. Mereka berdua mengagumi sekaligus membenci Li Qiankun. Haha. Guru benar-benar terkenal Li Qiankun. Aku tahu dia adalah manusia dewa. Lihat siapa di antara kalian yang berani memfitnahnya dengan tongkat dewa. Zhong Jue menyilangkan pinggangnya dan tertawa penuh kemenangan.
Orang-orang di sekitar mereka semua menyeramkan, dan orang-orang Daijia menggigil. Dia ternyata Li Qiankun yang mendorong daftar Tiangang. Zhong Kunlin menelan ludahnya dan merasa pusing. Dia sering mengatakan bahwa orang lain telah menipu Zhong Jue. Sekarang dia tahu bahwa penglihatannya sempit. Awalnya mereka merasa malu. Sekarang, meskipun mereka ditipu oleh Jericho Lee, tetap saja layak untuk ditipu oleh manusia dewa. Apakah dia Li Qiankun? Mulut Yanling terbuka lebar dan wajahnya luar biasa. Yan Dingyi tidak bisa menahan senyum pahit, saya tidak menyangka Tuan Xiao adalah pahlawan seperti itu. Mainkan iblis. Pada saat ini, jiwa malam mencibir, jangan mengira kamu memiliki senjata roh tingkat lanjut, kamu bisa melewati level untuk bertarung. Jericho Lee melihat pedang di tangannya, dan senyumnya semakin kuat. Apakah kamu pikir aku tidak dapat melihat bahwa senjata rohmu hanyalah barang inferior? Keterampilan pemurnian senjata yang memalukan ini juga muncul di hadapanku. Tentu saja, kamu benar. Apa yang ada di tanganku hanyalah sebuah senjata roh tingkat tinggi, tapi itu tergantung siapa yang menggunakannya. Ya, maksudmu kamu menggunakannya lebih baik dariku. Jiwa malam itu dingin. Jericho Lee tersenyum tetapi tidak berbicara, tetapi ekspresinya jelas menyetujui kenyataan ini. Sebagai seorang spiritualis, ia juga seorang pejuang yang kuat. Dia mengetahui karakteristik setiap spiritualis yang dibuatnya sendiri, dan secara alami dapat menggunakan kekuatan terbesar. Dia tidak mengira jiwa malam itu bisa menggunakan pedang dengan baik. Arogansi. Hari ini aku akan membiarkan mitosmu mati. Mendengar suara gemetar jiwa malam, dia menerkam Jericho Lee dengan pedang panjang. Dia sangat cepat, bekerja sama dengan teknik pedang, dan sedang menunggu kesempatan untuk menyerang secara diam-diam, menunggu untuk kemungkinan serangan fatal. Betapa kuatnya. Ini 3 kali lebih cepat dari sebelumnya. Sebelum dia berurusan dengan Zhou Xiong, dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya sama sekali. Semua penonton terkejut. Kekuatan semi negeri dongeng benar-benar di luar imajinasi mereka. Banyak orang mengeluarkan keringat untuk Jericho Lee. Meskipun dia berhasil mendorong daftar Tiangang, para ahli di daftar Tiangang semuanya adalah master jiwa, dan tidak satupun dari mereka adalah Banxian. Karena Banxian adalah Banxian, kekuatannya tidak sebanding dengan master jiwa. Bagaimana dia akan melawan makhluk semi-abadi? Namun, dalam menghadapi kecepatan roh malam yang sangat cepat, Jericho Lee tidak panik. Tubuhnya menghilang di tempat yang sama. Detik berikutnya, suara gemuruh terdengar di arena tantangan. Bang! Kemudian, kedua sosok itu dengan cepat berpisah. Jiwa malam menghantam arena tantangan seperti cangkang, sangat malu. Sebaliknya, Jericho Lee adalah jungkir balik yang alami dan tidak terkendali, mendarat dengan mudah. Memang seperti itu, kata Jericho Lee dengan tenang. Apa? Tatap muka pertama, jiwa malam jatuh ke arah angin, ya Tuhan, tidak bisakah aku salah? Mereka tidak pernah bermimpi bahwa roh malam, yang budidayanya jauh di atas Jericho Lee, tidak melukai lawannya, tapi dirugikan. Jiwa malam sedikit ketakutan saat ini. Kecepatan pertarungan barusan sangat cepat. Orang tidak melihat dengan jelas apa yang terjadi, tapi dia sendiri sangat jelas. Dengan bantuan kecepatan dan teknik pedangnya yang sangat cepat, dia siap untuk mengambil nyawa dengan satu pukulan. Namun dia tidak menyangka bahwa dia tidak dapat mengambil nyawa tersebut. Sebaliknya, dia dengan mudah dijinakkan oleh lawannya, dan dia hampir tidak bisa menahannya dengan pukulan backhand. Jericho Lee memandangi jiwa malam yang wajahnya tidak terlalu tampan dan menunjukkan senyuman. Kenapa? Ini mulai panik. Di mana apinya tadi? Dengan baik. Itu hanya serangan yang berhasil. Apa yang kamu banggakan? Jiwa malam mengertakkan gigi. Ya. Sepertinya saya tidak yakin. Aku akan mengalahkanmu. Saat pergelangan tangan Jericho Lee bergetar, lubang hijau dan merah menyala di pergelangan tangannya. Kayu membuat api. Pada saat yang sama, aura mengalir ke dalam pedang, dan cahaya pedang setinggi puluhan meter muncul. Menginjak angin dan guntur langkah, pedang Taisang level 9 digunakan untuk menyerang dengan cara yang sewenang-wenang dan mendominasi. Sangat cepat. Orang hanya melihat bayangan, Jericho Lee telah datang ke malam sebelum jiwa, gelombang pedang besar ditebas. Tidak. Bahkan jika jiwa malam memiliki tingkat budidaya setengah abadi, dia bisa mencium nafas berbahaya yang kuat dari pedang besar saat ini. Dia dengan cepat bertahan dengan pedang. Bang! Namun, kekuatan pedang besar itu jauh melebihi miliknya. Imajinasi. Hanya ada suara gemuruh, dan jiwa malam langsung dibawa keluar. Dong. Seluruh orang itu seperti cangkang, menghantam batas susunan, lalu, memantul dan jatuh ke tanah.
Tidak ada seorang pun berpikir bahwa situasi pertarungannya sangat sepihak. Jiwa malam ada di bawah tangannya, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. He Seng menelan ludahnya dan wajahnya menyeramkan. Dia hanyalah budidaya Gao Jinglingshi. Apakah dia masih laki-laki? Seorang pria bertubuh besar mengungkapkan isi hati semua orang. Pada saat ini, hati semua orang tergetar. Setengah abadi yang cukup untuk masuk daftar Dewa Perang dikalahkan oleh guru roh alam tinggi. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bab 2170. Jericho Lee menatap jiwa malam di bawah sambil mencibir, kekuatan semi negeri dongengmu benar-benar air. Mungkin Jiuk Xuanmen memberimu semua jenis pil, bahan alami, dan harta karun lokal, dan memaksanya. Hanya 2 jenis kekuatan yang membuatmu keras sekali. Kamu benar-benar lemah. Lemah. Mulut banyak orang berkedut. Roh malam, yang tidak bisa dilawan oleh 5 tuan sebelumnya, menjadi lemah di mulutnya. Apakah Anda ingin memukul orang seperti itu? Namun nyatanya, mereka melihat hanya ada 2 lubang di pergelangan tangan Jericho Lee, jelas jauh dari penggunaan kekuatan penuhnya. Jiwa malam bangkit dari tanah, meskipun dia tidak terluka, tetapi dia benar-benar kesal, dan sekarang dia menggigit giginya. Nak, kamu bangga terlalu dini. Ada semacam warna gila di wajahnya. Aura itu dituangkan ke dalam senjatanya, dan bayangan hitam tiba-tiba melayang di atas pedangnya. Itu Bungarus Multisintus. Bukankah ini monster beracun yang terkenal? Aku khawatir Li Qiankun sedang dalam masalah sekarang. Ketika semua orang melihat wajah bayangan itu, mereka semua menarik napas. Bungarus berekor 2 juga terkenal jahat di antara monster. Ia lebih ganas dari laba-laba 7 kejahatan dan merupakan kejahatan yang terkenal kejam. Siapapun yang diracuni oleh ular cincin perak berekor ganda akan menjadi semi-abadi dan yang kuat akan mati. Mereka yang bisa menggunakan monster semacam ini sebagai roh juga merupakan prajurit yang ganas. Terlihat jiwa malam berikutnya akan menjadi nyata. Benar saja, setelah roh malam mengorbankan Bungarus berekor 2, dia menjadi gila dan berkata sambil tertawa, Bungarus berekor 2 adalah monster yang sangat beracun. Bahkan jika kamu memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa, selama kamu terinfeksi racun Bungarus ekor 2, kamu pasti mati. Oh, apakah kamu sudah beralih ke racun? Jericho Lee hampir tertawa terbahak-bahak. Sejujurnya dia sama sekali tidak takut dengan racun, karena dia memiliki Bufo Gargarizans, sejenis ramuan yang dapat mendetoksifikasi segala jenis racun di dunia. Tentu saja, dia tidak membutuhkan katak sama sekali. Dia punya banyak cara untuk bertahan. Minuman kemarahan jiwa Day Knight segera dilarikan ke lawan. Begitu mulut Jericho Lee terpancing, kekuatan jiwanya segera dilepaskan. Segala sesuatu di arena tantangan tampak seperti gerakan lambat. Sejelas yang Anda inginkan. Ini adalah gelombang kekuatan jiwa. Para master di bawah panggung segera menyadari kekuatan jiwa yang sangat kuat, tetapi mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bayangan virtual Bungarus berekor 2 menarik ekornya yang besar, dan pada saat yang sama, ia membuka mulutnya dan menggerogoti Jericho Lee, mengeluarkan udara hitam yang kuat. Alasan mengapa ia begitu terkenal adalah meskipun ia adalah raga jiwa, ia masih memiliki racun yang kuat. Jericho Lee tidak panik, mengangkat tangan kirinya, pesona biru keperakan muncul. Bungarus ekor ganda kini dalam kondisi raga jiwa. Jika tidak ada entitas, serangan pedang 5 elemen langit dan bumi tidak akan berpengaruh apapun. Tentu saja, serangan yang paling efektif adalah serangan jiwa. Namun, dia terlalu malas untuk menyia-nyiakan kekuatan jiwanya pada binatang buas. Cukup mengatasinya dengan Tong Tianlu. Hanya dalam hembusan nafas, pesona Tong Tianlu telah lengkap. Yang Fu yang ganas. Melancarkan serangan cepat ke tubuh Bungarus berekor 2. Kecepatannya sangat cepat sehingga Bungarus berekor 2 bahkan tidak bisa melarikan diri. Boom. Dengan ledakan menderu, badai energi yang bergulir menyebar, dan batas yang dibangun oleh susunan itu bergetar. Kiss. Dalam badai energi, Bungarus-Bungarus terus menjerit dan meratap. Kebanyakan ular milik Yin, dan Bungarus Multisintus memiliki toksisitas yang tinggi. Secara alami tertahan oleh api. Matahari adalah yang terkuat dan matahari yang terkuat. Bisa dikatakan itu adalah musuh alaminya. Ketika asap mesiu menyebar, tubuh Bungarus ekor ganda menjadi jauh lebih ringan. Terlihat jelas bahwa tubuh jiwanya sangat buruk. Rusak. Bahkan pedang di tangan jiwa malam menjadi jauh lebih redup. Bahkan Bungarus Multisintus ini mudah ditekan. Apa cara yang baru saja dia gunakan? Pesona kelihatannya seperti pesona, tapi kenapa tidak ada kertas rune? Langsung dengan tangan. Penonton kaget dan kaget.
Mereka dikejutkan tidak hanya oleh layunya Bungarus Multisingtus, tetapi juga oleh cara-cara Jericho Lee. Pada saat ini, roh malam sedang marah, buru-buru memanggil kembali Bungarus berekor ganda, matanya menatap Jericho Lee, sialan. Apa yang kamu lakukan? Maksudmu ini? Jericho Lee mengangkat tangan kirinya, menggerakkan jarinya beberapa kali, dan 5 mantra keluar. Zheng Yi, Wu Lei Fu, Lai Yang Fu, Feng Feng Fu, Flame Fu, semburan Yan Fu His. Orang-orang yang cerdas mengenali pesona semacam ini, dan kelopak mata mereka tiba-tiba melonjak. Orang lain menjadi gempar. Mereka tidak pernah berpikir bahwa seseorang dapat merapal begitu banyak mantra pada saat yang bersamaan, atau mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Wajah jiwa malam itu terkejut. Bagaimana bisa? Bagaimana kamu bisa memahami cara sekolah Maoshan? Maoshan. Jericho Lee mencibir, pesona Maoshan tidak memenuhi syarat untuk membawakan sepatu untukku. Bagaimana penglihatan sempitmu bisa memahami maksudku? Makan serangan ini dengan jentikan jarinya, 5 mantra terbang keluar. Tidak. Wajah jiwa malam berubah, dan dia dengan cepat bertahan, tetapi kecepatan mantranya lebih cepat darinya. Bum-bum. Dengan suara 5 raungan, arena tantangan naik menjadi nyala api yang sangat deras, gelombang api yang bergulung-gulung tersapu. Jiwa malam mengeluarkan jeritan melengking, bingung, dia buru-buru mengingat, bersama-sama melawan. Ketika apinya padam, orang-orang akan melihat bahwa dia dalam keadaan compang camping, sama malunya dengan dia. Yah. Aku hampir mendapatkan detailmu. Ini sudah berakhir. Sementara kerumunan masih terkejut, tangan Jericho Lee melayangkan lebih dari selusin jimat. Dengan jentikan jarinya, dia membombardir tubuh jiwa malam seperti tetesan air hujan. Tidak. Jiwa malam terasa tidak enak, jadi dia harus menghindar. Bisakah kamu lari? Dengan lambaian pedangnya, pedang Jericho Lee yang panjangnya puluhan meter menghantamnya dengan keras. Bang! Jiwa malam bisa menghindari serangan pesona, tapi tidak bisa menghindari serangan pedang. Ia langsung dicambuk dengan pedang dan dihancurkan di perbatasan. Terima kasih kepada perbatasan untuk membantumu berhenti, jika tidak, kamu terbang keluar dari arena tantangan, langsung tersesat. Jericho Lee menyeringai di sudut mulutnya. Dia memiliki tangan di surga dan pedang 5 elemen. Bagaimana anak ini bisa sekuat itu? Jiwa malam tidak dapat memahami mengapa seorang pria yang budidayanya hanyalah guru roh alam tinggi memiliki kekuatan bertarung yang begitu mengerikan, terutama artinya, yang belum pernah terdengar sebelumnya dan sangat kuat. Suara mendesing. Saat ini, tanpa ragu-ragu, dia mempercepat kecepatannya untuk menghindar, dan pada saat yang sama, dia berpikir cepat tentang tindakan penanggulangannya. Melihat ini, Jericho Lee tidak bisa menahan tawa. Apakah kamu ingin berjuang untuk mendapatkan kesempatan bernapas dengan bersembunyi? Apakah kecepatanmu benar-benar sebanding dengan kecepatanku? Jiwa malam. Bagaimanapun, jiwa malam juga merupakan budidaya setengah tingkat keabadian. Kultivasinya 2 tingkat lebih baik darinya, tetapi dia tidak dapat mengejarnya. Jericho Lee mengangkat tangan kanannya lagi dan mengeluarkan mantra yang aneh. Kali ini, jimat itu tidak digunakan pada musuh, tapi pada dirinya sendiri. Kutukan Dekan Dai.